siswa, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar semantik. Dalam semantik, beberapa materi. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penamaan dan pendefinisian. Tentu tidak asing lagi mengenai penamaan dan pendefinisian. Agar lebih jelas, kita simak bersama-sama ya penjelasannya. Tapi, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok semantik ini. Yang pertama ada Sally Mayola dengan Nindra, kemudian saya sendiri Diaka Mudawardani dengan Nindra, lalu Mutmainah dengan Nindra, dan Hendra Trisaputro dengan Nindra. Langsung saja kita lanjut materi yang pertama, mengenai penamaan. Penamaan adalah suatu proses perlambangan suatu konsep yang mengacu kepada suatu referen di luar bahasa. Kedua proses tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaannya. Plato di dalam suatu percakapan berjudul Kratleos menyatakan bahwa lambang adalah kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia nyata berupa rujukan, acuan, atau sesuatu yang ditunjuk lain. Oleh karena itu, lambang-lambang tidak lain daripada nama atau label dari yang dilambangkannya. Nah, mungkin berupa benda, konsep, aktivitas, atau peristiwa. Aristoteles dulu juga mengatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian antara sesama anggota suatu masyarakat bangsa. Berikut ini ada 9 sebab-sebab yang latar belakangi terjadinya penamaan. Yang pertama adalah peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya adalah nama benda tersebut dibentuk berdasarkan bunyi atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya binatang cecak karena bunyinya cak 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 dan tokek karena bunyinya tokek tokek. Karena hal tersebut banyak juga dibentuk kata kerja atau nama perbuatan dari bunyi tersebut. Misalnya ayam berkotek, angin menderu, telepon berdering, harimau mengaum, dan lain sebagainya. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi sebenarnya tidak sama persis, namun hanya mirip saja, karena benda atau binatang yang mengeluarkan bunyi itu tidak mempunyai alat fisiologis seperti manusia. Lalu, karena sistem fonologi bahasa yang tidak sama. Penyebutan bagian. Dalam kasus sastra, ada istilah prasproto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal. Padahal, yang dimaksud adalah keseluruhannya. Berikut contohnya. A. Kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan uang. Artinya, bukan hanya kepalanya saja, namun seluruh orangnya satu kesatuan. Pada tahun 60-an, kalau ada orang mengatakan ingin membeli rumah tetapi tidak ada sudirmannya, maksudnya orang tersebut tidak memiliki uang, karena pada saat itu uangnya bergambar Jenderal Sudirman. Penamaan benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri khas yang menonjol dari benda tersebut. Kebalikan dari prasproto adalah gaya retorika yang disebut totem propret, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya dalam kalimat, semua perguruan tinggi mengikuti lomba membaca puisi, padahal hanyalah peserta-peserta lomba dari perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga adalah penyebutan sifat khas. Penamaan suatu benda berdasarkan sifat yang khas ada pada benda tersebut merupakan gejala semantik karena terjadi peristiwa transposisi makna dari dalam pemakaiannya, yaitu perubahan kata sifat menjadi kata benda. Terjadi perkembangan dalam peristiwa tersebut karena kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang sangat menonjol, sehingga sifatnya itu menjadi nama bendanya. Berikut contohnya. Yang pertama adalah anak yang tidak tumbuh menjadi besar dan tetap kecil disebut si kerdil. Yang kedua,
Orang yang kulitnya berwarna hitam disebut si hitam. Yang ketiga, dalam dunia politik ada istilah golongan kanan dan golongan kiri. Maksudnya, golongan kanan untuk menyebut golongan agama dan golongan kiri untuk menyebut komunis. Yang keempat, mengenai penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelatif. Berikut contohnya. Yang pertama, ikan mujair atau mujair yang ditemukan oleh seorang petani bernama Mujair di Kediri. Yang kedua, volt, yaitu nama satuan listrik yang ditemukan oleh Volta. Yang ketiga, roti sandwich yang ditemukan oleh bangsawan Inggris, Sandwich. Dia merupakan seorang penjudi berat yang selalu membawa bekal berupa sandwich agar dia bisa sampai tempat bermain. Yang kelima, tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berdasarkan dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet yang berasal dari magnesia, kata kenari yang berasal dari Pulau Kenari di Afrika, dan kata sarden yang berasal dari nama Pulau Sardinia. Banyak juga nama piagam atau prasasti yang menggunakan nama dari tempat penemuan, seperti piagam Kota Kapur, piagam Kedukan Bukit maksud saya, lalu piagam Telaga Batu, dan piagam Jakarta. Ada juga nama perundingan atau perjanjian yang diberi nama berdasarkan tempat pelaksanaan, seperti Perjanjian Giyanti, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Selain itu, banyak juga kata kerja yang dibentuk dari nama tempat, misalnya didigulkan yang berarti dibuang di Digul yang tempatnya di Irian Jaya. Dinusakambangankan yang berarti dibawa atau dipenjara di Pulau Nusa Kambangan. Dan dipasarkan yang berarti dari kota pasar. Yang keenam adalah bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Misalnya karung yang terbuat dari goni, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Corchorus capsularis. Disebut juga goni atau guni. Jadi, kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Contoh lain, kaca adalah nama bahan. Lalu barang-barang lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca seperti kacamata, kaca jendela, kaca mobil, dan kaca spion. Begitu juga dengan kata perak dan kaleng yang pada mulanya adalah nama bahan, maka kemudian semua benda yang dibuat dari bahan itu disebut dengan perak bakar, uang keperakan atau rupiah, kaleng susu, kaleng minyak, dan kue kalengan. Yang ketujuh adalah keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal kata itu. Misalnya, kata kaki ada frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini, kata kaki memiliki kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kaki itu sendiri, yaitu alat penopang berdirinya tubuh. Pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah. Pada frase kaki gunung, contoh lain, kata kepala pada kepala kantor, kepala surat, kepala paku, dan kepala meja. Di sini kata kepala memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala itu, yaitu bagian yang sangat penting pada manusia, yakni pada kepala kantor terletak sebelah atas, yakni pada kepala surat, dan berbentuk bulat.
yakni pada kepala paku. Malah kemudian, kata-kata seperti kepala ini dianggap sebagai kata yang polinesi, kata yang memiliki banyak makna. Yang kedelapan adalah pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur awal huruf atau awal suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Misalnya, ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. KONI yang berasal dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Tilang yang berasal dari Bukti Pelanggaran. Tabanas yang berasal dari Tabungan Pembangunan Nasional, dan Monas yang berasal dari Monumen Nasional. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini lazim disebut dengan akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini hampir dapat dijumpai dalam semua bidang kegiatan. Contohnya, rudal berasal dari peluru kendali, Lemhanas berasal dari Lembaga Pertahanan Nasional, dan Pemda berasal dari pemerintah daerah. Selanjutnya, yang kesembilan, penamaan baru. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada perlu diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus. Contoh kata pariwisata untuk mengganti turisme, kata wisatawan untuk mengganti turis atau pelancong. Kata-kata turisme, turis, dianggap tidak bersifat nasional. Karena itu, perlu diganti dengan kata yang bersifat nasional. Proses penggantian nama atau penyebutan baru masih terus akan berlangsung sesuai dengan perkembangan pandangan dan norma budaya di dalam masyarakat. Materi selanjutnya mengenai pengistilahan. Pengistilahan dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dan kecermatan makna untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Istilah memiliki makna yang tepat dan cermat, serta digunakan hanya untuk satu bidang tertentu. Sedangkan nama masih bersifat umum karena digunakan tidak dalam bidang tertentu. Contohnya, telinga dan kuping. Tetapi dalam bidang kedokteran telinga dan kuping digunakan sebagai istilah untuk mengacu berbeda. Telinga adalah alat pendengaran bagian dalam, sedangkan kuping adalah pada bagian luarnya. Yang terakhir, mengenai pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata atau suatu benda, konsep, proses, aktivitas, dan peristiwa. Ada beberapa definisi, yaitu definisi sinonimis, definisi formal yang taraf kejelasannya lebih baik dari sinonim, definisi logis, definisi ensiklopedis, dan definisi batasan. Sekian pembahasan mengenai materi penamaan dan pendefinisian. Jumpa lagi dengan materi-materi yang lain.